وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويعيد علينا من بركاتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا ولكم بالحسنى بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darb ya ahlal batin ya ahlal nawm wa ya ahlal nur bijahi wa bi barakatil awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al musallifin al amilin fid dini wa dunya wal akhirah. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait, tuan rumah, Bapak Imam, Ketua Badan Ta'amir Masjid, guru kita, pembina Sayyidul Ayyam, Bapak Ustadz Haji Rizal Kasim, Magister Sains, para asatidzah. Saya lihat di sini ada Ustadz Ruslan, Ustadz Akbar, Ustadz Jufri selaku koordinator Provinsi Sulawesi Utara, para asatidzah, ustadzah, dan saya lihat juga ini ada beberapa tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, dan ibu-ibu yang semuanya cantik saya lihat, yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah. Saya lihat karena pakai kacamata jadi cantik. Sekarang kita mau buka, mulai lebih asli. Yang penting sepaham. Ibu, boleh saya tanya? Tadi ibu baca surah apa? Al-Kahfi. Tadi sambutan tuan rumah tadi, Ketua Badan Ta'amir, Pak ya? Iya. Beliau rupanya terkejut melihat banyak yang hadir. Saya juga terkejut yang lain melihat semua merah-merah. Tidak ada kampanye ini. Jangan salah tafsir. Karena kita menghadapi hari kemerdekaan. Jadi putih, merah. Itulah warna bendera kita. Ibu, Pak, coba sama-sama baca ayat pertama pada Quran surah Al-Baqarah. Ayat pertama dengan suara yang bagus. Coba saya hitung mulai dari 3 ke 1. 3, 2, 1. Coba bisa sekali kita dengar. Coba kasih bagus lagi. 3, 2, 1. Ayat 1. Jangan terlalu semangat. Mari, berapa huruf itu, Bu? Huruf apa? Baru. Kemudian sekarang jangan diganti, cuma dikasih pindah. Itu lam di tengah, pindah ke depan. Alif yang di depan, pindah di tengah. Baru baca. Kasih bagus. Bagus.
Dua, coba sebutkan ayat pertama surah Yasin. Sambung. Sekarang putar, sin di depan, ya di belakang, baru sambung. Bapak, Ibu, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Quran. Kami Allah yang turunkan Quran, kami yang akan menjaganya. Hai manusia, jangan kau katakan kalimah-kalimah Allah dalam Al-Quran itu dusta. Tidak. Jangankan kalian katakan itu karangan Muhammad, huruf pun kalian pindah ke nampak kelihatan mana Quran dan mana bukan ayat Quran. Jelas? Biar ada qori internasional lagi baca itu. Kalau tu sin sudah di depan, ya di belakang, pasti disaing. Dengar kita bicara sendiri. Yasin, sin ya. Biar kita pe suara Bisaya, jangan usah dari Bisaya, itu DP cocok. Alif lam mim, lam alif mim. Oke? Quran bukan karangan manusia, tapi kalam Allah yang Allah turunkan sebagai hidayah bagi manusia. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "Istantiqil Quran." Bila engkau membaca Quran, biarkan Quran yang berbicara, bukan kau yang komentari. Kalau kau yang komentari, lahir dari hawa nafsu. Tapi kalau Quran yang berbicara, itulah kalam suci Allah Rabbul Jalil. Paham? Apa kata Quran? Kata Quran mengatakan, hari kemerdekaan ini, kita nikmati kemerdekaan hari ini, kita gembira dan kita rayakan dengan berbagai acara, dengan berbagai lomba dan berbagai macam hal yang kita nikmati. Kita bersyukur kepada Allah karena kita hidup di alam kemerdekaan. Tapi bagaimana dengan kakek-kakek kita? Bagaimana dengan buyut-buyut kita? Darah menjadi taruhan, nyawa menjadi ukuran, jasad dan harta hilang lenyap tak berbekas hanya untuk merebut sebuah kata kemerdekaan. 79 tahun yang silam, kemerdekaan direbut dengan nyawa dan darah. Hari ini, subhanallah, kita rayakan dengan penuh kegembiraan. Coba ibu bayangkan, di Jalan Pegangsaan Timur, proklamator Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Apa yang disebutkan dalam teks proklamasi tersebut? Sebuah pernyataan bangsa Indonesia telah meraih kemerdekaan atas rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada saat itu, di saat itulah seorang wanita yang tidak nampak di layar, dia bermain di belakang layar. Apa yang dia lakukan? Ibu Fatmawati merobek kain merah dan kain putih, menjahit menjadi bendera sang saka merah putih hari ini. Darah telah ditebus, itulah merah lambangnya. Tulang belulang telah kembali menjadi tanah, itulah putih warnanya. Para pejuang-pejuang Allah, para pahlawan-pahlawan bangsa ini tidak pernah berharap kita akan mengisi kemerdekaan dengan pengkhianatan. Mengapa saya katakan demikian? Kama takununa yuwalla alaikum, kata Nabi. Sebagaimana keadaan kalian, begitu pula pemimpin akan lahir di tengah-tengah kalian. Mengapa hal itu terjadi? Nabi mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna min ulama'ihim wa fuqa'ahim kama yafirru ghanami an dhi'bi fayabtaliyahumullah bi thalathatin baliyat. Al-ula, yarfa'ullahu al-baraka min kasbihim. Wa thaniya, yusallitu alaihim sultanan zaliman. Wa thalitha, yakhruju minad dunya bighairi iman. Kalian lihat, kata Nabi, di penghujung akhir zaman, umat akan lari meninggalkan ulama-ulamanya. Umat akan tidak memakai lagi fatwa-fatwa ulamanya.
Kenapa? Karena ulamanya saling sindir menyindir, singgung menyinggung, hujat menghujat, caci mencaci, maki memaki, hingga di masjid pun menjadikan tempat kita saling memfitnah. Siapa yang difitnah? Sesama kita para ulama. Siapa yang menjadi korban? Umat yang menjadi korban. Di media sosial banyak. Anda yang mengomentari bagian daripada membuat fitnah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak jelas, jangan di like dan jangan di komen, karena kita juga turut membesarkan peristiwa fitnah tersebut. Kata Nabi, akhir zaman umatku akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. 73 itu hanya satu golongan, kata Nabi, yang masuk surga. Tapi aneh bin ajaib, 73 ini semua mengaku yang satu golongan itu. 73 mengaku dialah golongan ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga itulah yang menciptakan kami yang benar, Anda yang salah. Tidak ada toleransi, apalagi saling menghargai. Ini keadaan umat akhir zaman. Mereka lari meninggalkan ulama-ulama yang saleh. Mereka menghujat dan memfitnah para kiai dan para ulama hanya demi sebuah alasan, berlawanan dan bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Betul? Masih boleh tambah? Yang lebih keras atau lebih halus? Baik. Sedangkan yang suruh kita keras, apalagi suruh. Bahkan ibu, masjid dijadikan tempat ibadah, dibangun dengan harga dari ratusan hingga miliaran. Tapi apa kata Nabi? Masjid akhir zaman, sayati zamanu ala ummati yadkhuluna masajidahum wa yujalisuna fiha hilatan amamuhumud dunya wa laysa lillahim bihim hajah. Kata Nabi, kan kau lihat di akhir zaman masjid-masjid dibangun, umat-umat berbondong masuk ke dalam masjid, duduk berhadapan-hadapan di dalam masjid, dan mereka jadikan dunia sebagai pembicaraan dalam masjid, seakan-akan Allah tidak lagi mereka butuhkan. Ada arisan digoyang di masjid, ada majlis taklim, arisan menonjol dari para taklim. Saya tidak takut untuk selalu mengulang-ulang ini demi cinta dan kasih sayang kepada sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ketika kata Nabi mereka meninggalkan ulama-ulamanya, apa yang terjadi kata Nabi? Pertama, fayabtaliyahumullah bithalathatin bayat. Allah akan timpakan 3 petaka kepada mereka umat yang seperti itu. Yang pertama, yarfa'ullahul baraka min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari segala usaha dan upaya yang mereka lakukan. Kalau dia mencari rezeki, cukup bagi dia, tapi tidak cukup untuk jadikan amal sebagai sedekah. Ketika dia bekerja, kegagalan lebih banyak ia temui daripada keberhasilan. Itu petaka pertama, Allah angkat barakah dari usaha-usahanya. Siapa itu? Itulah umat yang mencaci, bahkan meninggalkan ulama-ulamanya yang saleh. Kalau umat terpecah menjadi 73 golongan, maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, ulama pun akan pecah jadi 2 golongan. Siapa itu? Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama ulama ulama buruk, itulah ulama dunia. Yang kedua, ulama khair, itulah ulama akhirat. Ulama dunia banyak peminatnya, ulama akhirat banyak yang tidak suka. Dan itu jelas akhir zaman. Oke. Tapi apa kata Quran? Kata Quran lagi, siapa yang mengikuti para ulama-ulama ini, Quran terangkan sifat-sifatnya. Pertama, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu sesungguhnya itulah para ulama.
Mengapa para ulama takut kepada Allah? Karena mereka faham tentang hukum-hukum ajaran agama Allah dan mereka ikuti dengan istiqamah. Tapi ada ulama yang menjual ilmu dan agamanya, harkat dan martabatnya, yang penting mendapatkan kedudukan dan posisi kemuliaan di mata manusia. Saya paham ini? Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa thaniyah yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Umat yang seperti ini, mereka akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mengambil hak-hak rakyat dan begitu tega membiarkan rakyatnya sengsara. Ia hidup bahagia di dalam dan di luar negeri. Apa pemimpin seperti ini? Jangan Anda salahkan pemimpinnya, karena sebagaimana Nabi katakan, kama takununa yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian, begitu pula pemimpin akan kalian pilih. Berikut, mau lebih keras lagi. Solombo itu suara. Tadi keras, sekarang keras. Petaka yang ketiga, kata Nabi. Ini yang wal'iyadu billah summa na'udhu billah min dhalik, kata Nabi. Kenapa kita berkata berlindung kepada Allah? Karena petaka yang ketiga, kata Nabi, yakhruju minad dunya bighayri iman. Mereka akan keluar dari dunia tanpa iman. Ini umat akhir zaman yang mencaci, menghujat, memfitnah ulama-ulamanya. Tapi ulama yang difitnah, yang dihujat, ulama-ulama yang akhirat dan demi akhirat mereka berbuat. Tapi dipuja dan dipuji ulama-ulama yang dekat dengan harta dan hawa dunia. 3 petaka. Maka apa yang terjadi, Ibu? Bila kita berkiblat kepada ulama-ulama dunia, yang terjadi, kata Nabi, la ya'tiyanna 'alan nas sanawatun khudda'at, akan datang di tengah-tengah manusia di akhir zaman nanti tahun-tahun penuh dengan khudda'at, tipuan. Apa yang Nabi maksud tahun-tahun tipuan? Yusaddiqu fihal kadhib, orang yang suka berjanji dan berdusta dipercaya oleh masyarakat. Wa yukadzibuha wa yukadzibu was-sadiq, dan mereka mendustakan orang yang berkata benar. Wa yukhawwilun sadiq, bahkan mereka memberi amanah kepada orang-orang yang khianat, dan mereka tidak segan-segan percaya kepada si pendusta, menitipkan amanah urusan agamanya kepada mereka. Dan apa yang terjadi, ibu-ibu? Fayantiqu fiha arwaybidah, itulah saat waktunya arwaybidah berbicara. Kalau sahabat berkata, wa ma arwaybidah ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan arwaybidah itu? Nabi bilang, ar-rajulu tafih yantiqu bi amril ammah, itulah orang yang tidak punya ilmu agama tapi bicara banyak tentang urusan orang banyak soal agama. Kenapa hal itu terjadi? Karena tadi yang saya sebutkan tadi, ulama yang istiqamah dianggap musuh, ulama yang primpan hubbud dunya wa karahatul maut menjadi kawan sejati mereka. Ulama-ulama seperti ini berani menjual fatwa, mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram. Demi apa? Demi secuil janji harta dunia. Kita umat ikut pada orang. Dhalla wa adallu. Sudah sesat, kita juga disesatkan. Terakhir, umat akhir zaman ada sesuatu yang hilang. 79 tahun yang silam, Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, kebebasan dari penjajahan 300 tahun lebih dengan darah, nyawa dan harta, dengan satu harapan, Anda dan saya mengisi kemerdekaan itu demi untuk menjaga, pertama, wibawah dan marwah negara, yang kedua, keutuhan teritorial NKRI, dan yang ketiga, menjadikan manusia-manusia yang hidup di negara NKRI bukan hanya dengan kekayaan alamnya, tapi dengan kemampuan sumber daya manusianya. Tapi kalau kita berkata
Siapakah pemeluk agama yang terbanyak di Indonesia? Jawaban kita umat Islam. Islamnya disebut, umatnya ada, tapi agamanya tidak ada. Kenapa? Kita saling mempertahankan gengsi, kita saling mempertahankan satu tujuan, sehingga tidak jarang sebuah pesta yang besar dengan make up yang ratusan ribu kita relakan untuk tidak sholat demi hanya untuk menghargai undangan pesta. Kita jadikan ta'lim sebagai majlis-majlis arisan. Kita tidak butuh kepada para asatidzah karena kita tidak butuh agama. Itu yang Nabi katakan, walaisa lillahi bihim hajah. Mereka tidak butuh kepada Allah sekalipun di rumah Allah. Boleh gas? Tapi kita lihat ada perasaan, masih ada Ustadz Rijal yang punya majelis. Kalau susah muat kita semua bilang habis kita. Tambah 5 menit. Ada yang suka berjanji tapi malas memenuhi? Banyak. Apalagi menjelang. Hati-hati memilih pemimpin. Hati-hati memilih pemimpin. Jangan kita mau diadu domba. Kenapa kita bisa dan sanggup mereka adu domba? Karena satu hal, karena kita tidak berpegang kepada ulama-ulama yang saleh. Betul? Ulama-ulama inilah yang kemudian kita sebut dengan apa? Penghalang segala tujuan. Oke. Tapi ketika ada imam masjid, ada ustadz taman pengajian, di mata kita melihat profesi yang sangat rendah. Sangat rendah mereka ini. Dan kalau kita perlu, nanti ada 2 peristiwa. Mau kawin dia mau mati. Mau kawin baru cari imam, semua mati baru cari ustadz. Kiapa itu waktu ada sehat. Yang nak cari itu ustadz-ustadz, itu kiai-kiai. Orang kan boleh tahu mana tuh yang betul dan mana tuh yang setengah betul. Yang nak usah pakai deteksi, lihat aja sudah tahu. Dia cara bagaimana? Kalau ada kebenaran, kemudian dengan uang ia tukar kebenaran itu sudah itu. Kenapa kok kita jadi nafsu begini? Betul tidak? Jadi kadang-kadang dengan ilmu yang tinggi, dengan derajat kedudukan posisi di mata manusia yang tinggi, kadang-kadang mereka tidak pernah melihat ustadz-ustadz kelas-kelas kecamatan dan apalagi kelas-kelas lingkungan hidup. Padahal mereka, di tangan mereka lah itu agama hidup. Kalau tidak ada mereka, tidak akan ada orang yang memimpin sholat 5 waktu di masjid. Apakah ketika saya menjadi anggota dewan saya akan memimpin salat walaupun saya ustaz? Tidak. Imam dan pegawai syar'i. Makanya saya sangat senang melihat apa yang telah dibentuk oleh tokoh muda Ustadz Rijal Qasim ini. Saya sangat senang untuk membantu beliau. Saya sampai kita bilang sama beliau, patah kalau patah, habis kalau habis. Terserah Jo. Kita yang mau keluar atau kan yang usir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli